Kenapa agama Konghucu di masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama yang resmi? Welcome back with me Pasha di Kalarinai. Assalamualaikum gua people, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya langsung aja gua people. Seperti yang kita tahu, agama Konghucu adalah salah satu dari 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Tapi di masa Orde Baru ya, atau di bawah kepemimpinannya Presiden Soeharto, agama Konghucu ini tidak diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Bahkan untuk melakukan kegiatan keagamaan atau perayaan dalam ranah publik, semua itu tidak mendapatkan izin. Nah, padahal sebelumnya pada masa Orde Lama atau di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, agama Konghucu ini baik-baik saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mari kita bahas. Nah, bagi kalian yang belum tahu ya, agama Konghucu atau Kongjiao atau Rujiao ya, adalah agama yang berasal dari Tiongkok. Nah, pada awalnya, agama Konghucu ini hanya dianut di dalam kerajaan. Tapi akhirnya karena jasa dari Nabi Kongzi ya, nabinya umat Konghucu, atau bisa juga disebut dengan Nabi Kongfuce atau Konghucu, atau juga yang dikenal di dalam ranahnya filsafat itu adalah Konfusius. Nah, maka nih rakyat biasa pun dapat mempelajari ajaran Konghucu di Tiongkok. Nah, seperti itu ceritanya gua people. Nah, yang menciptakan ajaran ini sebenarnya bukanlah Nabi Kongji ya, atau bukanlah Konfusius. Karena ajaran ini tuh sudah ada sejak sebelum Konfusius lahir. Nah, bisa dilihat dari kutipan kitab Sisu ya. Konfusius berkata nih, "Aku bukanlah pandai sejak lahir, melainkan aku menyukai ajaran-ajaran kuno dan dengan giat mempelajarinya." Katanya seperti itu. Konfusius sendiri mengembangkan ajarannya berdasarkan ajaran-ajaran kuno yang telah dipelajarinya. Sekilas mengenai agama Konghucu nih. Yang pertama ya, Tuhan dalam agama Konghucu adalah Tian atau Tiankong atau Tiangong atau Huang Tian. Nah, di nomor 2-nya Nabi dalam agama Konghucu, yaitu Nabi Kongzi yang tadi sudah saya jelaskan ya, atau Nabi Konghucu atau Kongfuce atau Konfusius. Nah, di nomor 3-nya nih ada hari raya agama Konghucu. Sebetulnya nih hari rayanya itu banyak banget cuy. Ya, seperti yang kita tahu ya, tahun baru Imlek tuh. Terus ada juga nih menyambut turunnya malaikat dapur. Terus ada lagi Jing Tiangong ya, sembahyang besar kepada Tuhan. Shang Yuan atau Yuan Xiao atau seperti yang kita tahu nih secara umum yaitu Cap Gome. Oke, sebetulnya masih banyak ya, tapi saya tidak akan bisa menyebutkannya secara gamblang ya. Udah aja lah, segitu dulu aja. Oke, selanjutnya di nomor 4 ada rohaniwan agama Konghucu ya. Disebutnya itu adalah Jiao Sheng ya, atau penyebar agama. Ada lagi Wenshi, guru agama. Terus ada lagi Shueshi atau pendeta. Zhang Lao, tokoh atau sesepuh. Nah, di nomor 5-nya ada kitab agama Konghucu ya. Nah, kitab agama Konghucu ini terdiri dari 2 jenis kitab gua people. Yang pertama itu adalah Wujing ya, kitab suci yang 5. Nah, Wujing ini biasa disebut juga kitab yang mendasari karena merupakan sumber dari kitab Sisu. Kitab ini tuh terdiri dari 5 ya. Nah, yang pertama nih, kitab Sanjak Suci Shijing, kitab dokumen sejarah Sujing, kitab Wahyu Perubahan Yijing, kitab suci kesusilaan Lijing. Nah, di nomor 5-nya ada kitab Chun Kyujing. Nah, jenis yang keduanya yaitu adalah kitab Sisu ya, atau kitab yang 4. Nah, kitab Sisu ini biasa disebut juga kitab yang pokok karena berisi pokok-pokok dari ajaran Konghucu. Kitab itu terdiri dari kitab ajaran besar Dasue, kitab tengah sempurna Zongyong, lalu ada juga kitab Sabda Suci Lunyu. Nah, di nomor 4-nya itu adalah kitab Mengzi. Oke, people, kita lanjut ya. Di nomor 6-nya ada tempat ibadah agama Konghucu. Nah, tempat ibadah agama Konghucu ini disebutnya adalah Litang, Kelenteng, atau Bio atau Miao ya. Di nomor 7-nya ada 8 pengakuan iman di dalam agama Konghucu. Nah, nanti sama saya bakalan ditulis dan kalian boleh lihat aja nanti ya. Nah, sekarang kita bahas nih, siapa Nabi Sangren Konghucu itu sih?
atau yang lebih dikenal sebagai Konfusius. Nah, ternyata beliau ini lahir sekitar 2556 tahun yang lalu, Go People. Nah, beliau ini lahir di Khufu, Provinsi Shandong, Tiongkok Utara. Nah, sebuah kota yang hingga kini masih dijaga sebagai pusat warisan intelektual dan spiritual ajarannya. Menariknya, Go People, hari kelahiran Konfusius juga itu dirayakan di belahan dunia lain. Nah, tepatnya di negara bagian California, Amerika Serikat. Nah, di sana tanggal 28 September itu ditetapkan sebagai Hari Guru, yang mana tujuannya untuk menghormati kontribusi luar biasa dari Konfusius terhadap dunia pendidikan. Nah, filosofinya yang terkenal adalah there is no discrimination in education, yang artinya tiada perbedaan dalam pendidikan gitu, Go People. Nah, yang mana hal ini tuh menjadi pijakan penting bagi prinsip kesetaraan dalam pembelajaran. Nah, bahkan di era Presiden Soekarno ya, peringatan hari lahir Konfusius di Indonesia itu pernah menjadi hari libur fakultatif. Nah, hari libur fakultatif ini tuh libur bagi orang yang merayakan gitu. Nah, bagi para penganutnya, Konfusius ini bukan sekedar seorang filsuf, tetapi juga pembawa terang bagi dunia. Nah, dia ini menyusun ajaran kebajikan Tiongkok kuno menjadi sistem yang lebih jelas dan mengajarkan manusia bagaimana menjalani kehidupan yang harmonis. Nah, salah satu konsep inti dari ajarannya adalah teori Ren, yang dalam kitab Lunyu itu disebutkan hingga 109 kali. Nah, ketika muridnya Fanci bertanya tentang makna Ren, Konfusius ini menjawab, artinya adalah kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, kata Ren sendiri itu terdiri dari dua karakter dalam bahasa Tiongkok, yang mana artinya itu dua dan orang, yang mencerminkan hubungan antar individu. Nah, ajaran ini juga menjadi dasar dari tata krama, etika, dan moralitas dalam Konfusianisme. Lebih dari sekedar konsep, Konfusius juga menekankan bahwa kasih sayang ini harus diperluas ke seluruh masyarakat, nah termasuk kaum bangsawan. Menurutnya, jika teori Ren itu diterapkan dengan baik, dunia yang penuh gejolak pun bisa kembali tenang dan harmonis. Katanya seperti itu, Go People. Nah, selanjutnya nih, Go People, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Thomas Ho-Suk Keng ya, dari Confucian Academy of Washington, USA. Nah, beliau ini mengungkapkan sebuah fakta yang sangatlah mengejutkan, Go People. Ternyata Indonesia adalah surga bagi penganut Konghucu. Nah, kok bisa seperti itu sih? Ya, disebabkan di Indonesia ajaran Konghucu ini berkembang sebagai sistem agama, bukan hanya sekedar filsafat seperti di negara-negara lain, termasuk negara asalnya yaitu Tiongkok. Di Indonesia, umat Konghucu ini memiliki pusat ibadah yang disebut dengan Litang. Nah, tempat persembahyangan rutin yang dilakukan dengan hikmat oleh para pemeluknya. Nah, keunikan ini membuat Dr. Keng itu berkesimpulan bahwa jika seseorang ingin memahami agama Konghucu secara mendalam, ya ternyata jawabannya adalah di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah tempat terbaik untuk belajar agama Konghucu. Jadi ya agama Konghucu di Indonesia ini keren banget, Go People. Siapapun yang mau belajar agama Konghucu yang orisinal malah harus datang itu ke Indonesia. Nah, kata Dr. Keng seperti itu, Go People. Mantap cuy. Tapi ironisnya, Go People, meskipun ajaran ini tuh berkembang dengan sangat baik ya, umat Konghucu di Indonesia sempat mengalami diskriminasi di era Orde Baru misalnya. Mereka ini seringkali tidak diakui secara administratif. Nah, hak-hak sipil mereka ya, seperti pencatatan pernikahan, akta kelahiran, dan pendaftaran sekolah itu terhambat karena Konghucu ini dianggap bukan agama, melainkan hanya sekedar aliran kepercayaan atau filsafat. Ya, walaupun sebetulnya masih ada faktor lainnya gitu, Go People. Bahkan mereka ini dilema karena serba ribet lah, ya ruwet juga gitu loh. Apalagi masalah administratif. Untuk menghindari hal itu, dengan sangat terpaksa ternyata mereka ini harus memilih agama lain yang diakui secara resmi oleh pemerintah pada saat itu. Ya, di zamannya Pak Harto. Nah, sekarang kita bahas nih lebih jelas, Go People. Di Indonesia ya, agama Konghucu ini tuh baru diakui sebagai salah satu agama resmi menyusul Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha itu pada masa pemerintahan almarhum Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Oleh sebab itu, agama Konghucu di Indonesia itu memiliki pengakuan hukum dan hak-hak yang sama dengan agama-agama lain dalam hal kebebasan beragama, beribadah, dan mempraktekkan keyakinannya. Tapi Go People, sekali lagi nih, seperti yang sudah saya singgung di depan ya,
sebelum agama Konghucu ini diakui sebagai agama resmi di Indonesia, pemerintah Indonesia itu cenderung diskriminatif dalam memperlakukan para pemeluknya, khususnya pasca peristiwa Gerakan 30 September atau G30S. Yang mana sikap diskriminatif terhadap umat Konghucu ini itu tidak bisa dipisahkan dengan status Tionghoa yang memiliki hubungan intens dengan paham komunis. Nah, perilaku diskriminatif terhadap umat Konghucu itu bisa kita amati dalam berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Pasca peristiwa G30S ya, pemerintah Orde Baru itu mulai menjaga jarak dengan agama Konghucu. Padahal agama Konghucu ini pada saat itu adalah agama yang legal. Ya, puncaknya adalah ketika pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Nah, ketika Inpres tersebut diterbitkan, akhirnya secara resmi ya, pemerintah Indonesia pada saat itu tidak lagi menganggap agama Konghucu sebagai agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ini. Nah, sekarang kita lihat nih ya, penjabaran dari keputusan Inpres tersebut adalah nih Go People ya. Yang pertama nih, masalah peribadatan. Jadi pada saat itu umat Konghucu dilarang beribadah secara terang-terangan. Artinya umat Konghucu pada saat itu ya harus ibadah secara tertutup. Mereka juga dibatasi dalam melakukan upacara keagamaan. Nah, misalnya ya, perayaan Imlek. Bahkan Go People, umat Konghucu juga dipaksa untuk menutup rumah peribadatan. Lalu selanjutnya nih, ada masalah pendidikan. Nah, umat Konghucu pada saat itu hanya diperbolehkan memilih mata pelajaran keagamaan di antara 5 agama yang resmi. Itu ya di masa pemerintahan Orde Baru, yaitu Islam, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kristen. Nah, akibat dari tekanan ini, banyak umat Konghucu memilih berpindah agama. Tapi sekali lagi Go People, tidak sesederhana itu. Karena ya ketika seseorang melakukan konversi agama ya, kita harus melihat dari faktor internal dan eksternal ya. Ya, ini sudah kita bahas di video-video kita sebelumnya ya. Nah, selanjutnya nih masalah perkawinan ya. Pemerintah juga mengatur masalah perkawinan umat Konghucu. Aduh, itu jadi agak ribet juga ya. Oke, selanjutnya lagi nih ada penggunaan aksara. Jadi pada saat itu kitab-kitab orang Tionghoa itu tidak diperbolehkan ditulis dalam bahasa Mandarin. Jadi aksara murni tersebut harus diterjemahkan dahulu gitu loh ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir nih Go People, pelarangan pembangunan tempat peribadatan. Nah, pada tahun 1988 ya, pemerintah Orde Baru melalui peraturan Menteri Perumahan ternyata kembali melakukan diskriminasi melalui institusional Go People. Yang mana kebijakan pemerintah kembali membelenggu kebebasan hak bagi etnis Tionghoa dengan melarang melakukan pembangunan, renovasi, atau perluasan lahan dari kelenteng-kelenteng di Indonesia. Tapi Go People nih, perubahan itu mulai terasa ya ketika almarhum Presiden Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mengeluarkan Kepres ya nomor 1 tahun 2001 yang mengakui dan memberikan tempat bagi umat Konghucu untuk menjalankan ibadahnya dengan hak yang sama seperti penganut agama lain di Indonesia. Nah, meski perjuangan ini penuh dengan tantangan Go People ya, keadilan ya akhirnya mulai bisa ditegakkan gitu. Dan pada akhirnya ajaran Konfusius ini tentang kesetaraan dan harmoni tetap relevan hingga saat ini Go People. Ya, filosofi Rennya yang menekankan kasih sayang dan persaudaraan itu menjadi pengingat bahwa dalam masyarakat yang adil tidak boleh ada diskriminasi ya, baik dalam pendidikan, kepercayaan maupun hak-hak sipil lainnya Go People. Jadi intinya gini Go People, kenapa saya membahas masalah ini ya, karena supaya kita bisa lebih bersyukur lagi ya sebagai umat beragama ya. Yang mana di Indonesia hari ini untuk melaksanakan ibadah mau dari agama apapun ya, pemerintah itu tidak menghalang-halangi. Ya, kebayang kalau misalkan pemerintah Konoha ini membatasi kegiatan agama kalian gitu loh. Juga melarang pembangunan rumah ibadah kalian. Ya, ngeri cuy. Jadi, yuk mari ke masjid. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tongkrongin terus Kalarinai. Gua Amir Pasha undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.